Ya, oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 11. Oke, Kesultanan Demak di bawah Adipati Unus merupakan salah satu kerajaan Islam di Jawa yang cukup serius melawan Portugis pada tahun 1512 sampai 1513. Hal ini disebabkan karena A. Aktivitas perdagangan Portugis yang semakin monopolistik, B. Ancaman Portugis terhadap kerajaan di Jawa, C. Portugis menerapkan debit dan impera dalam menguasai pantai utara Jawa, D. Portugis telah melanggar hak-hak monopoli perdagangan bebas, E. Gagalnya perundingan Demak Portugis dalam hal pembagian wilayah. Oke adik-adik, kita jawab tentang Kesultanan Demak. Adipati Unus adalah Raja kedua Demak, ini raja kedua ya. Dia adalah anak dari Raden Patah. Jadi Raden Patah punya anak Adipati Unus. Kemudian Adipati Unus nanti kelak digantikan adiknya, jadi namanya Sultan Trenggono. Nah, ini silsilah Raja Demak. Nah, Adipati Unus ini naik tahta di Kerajaan Demak sekira kurang lebih 1518-an ini. Nah, tetapi tahun 1513 sebelum naik tahta, Adipati Unus ini sudah menyerang posisi Portugis di Malaka. Kita tahu Portugis menguasai Malaka tahun 1511 di bawah Alfonso de Albuquerque ini ya. Nah, karena Portugis ini para pedagangnya berkarakter sombong, monopoli. Nah, monopoli ini yang paling pokok, sehingga mereka tidak disukai pedagang Islam khususnya. Ditambah lagi masih semangat perang salib, maka pedagang-pedagang Islam menghindari mereka. Dan untuk menyerang kedudukan ini atau mengganggu kedudukan Portugis di Malaka, maka tahun 1513 ini Adipati Unus menyerang posisi Portugis di Malaka. Nah, karena menyerang Portugis di Malaka, maka Adipati Unus ini diberi gelar Pangeran Saberang Lor. Nah, pangeran yang nyebrang ke utara, yaitu ke Malaka. Karena apa? Karena aktivitas perdagangan Portugis yang semakin monopolistik. Jadi 11 jawabnya gitu ya dek ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Munculnya arsitektur Jawa dalam bangunan masjid, seni pertunjukan, dan seni sastra dalam sejarah Islam di Jawa menunjukkan adanya proses interaksi dengan budaya lokal dan Hindu-Buddha. Hal ini merupakan bukti bahwa A. Masing-masing agama memiliki ajaran yang mengarah pada budaya sinkretisme. B. Agama adalah bagian dari budaya, sehingga keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarahnya. C. Perkembangan Islam di Jawa selalu menggunakan sarana budaya dalam penyebarannya. D. Pentingnya budaya dalam penyebaran Islam di Jawa. E. Islam berkembang kuat di daerah pedalaman, sehingga Islam lebih sinkretis ini ya, T ini ya, bukan dia sinkretisme. Sinkretisme dari Hindu-Buddha. Oke. Jadi ini merupakan bentuk akulturasi antara budaya Islam ini
dengan budaya lokal dan pengaruh Hindu-Buddha atau pra-Islam. Jadi setiap agama yang masuk di Indonesia, baik itu Hindu-Buddha maupun Islam, mereka tidak lepas dari budaya. Budaya mereka ternyata juga berinteraksi dengan budaya lokal, menciptakan satu bentuk yang namanya akulturasi budaya. Nah, akulturasi ini baik pada masa Hindu maupun masa Islam. Keduanya sambil menyebarkan Islam, menyebarkan agama Hindu, budaya mereka juga menyebar di Indonesia. Karena apa? Karena agama adalah bagian dari budaya, sehingga keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarahnya. Sehingga ketika suatu agama masuk, maka budaya yang dibawa agama tersebut akan mempengaruhi budaya setempat atau budaya lokal. Baik itu Islam dalam konteks soal ini maupun Hindu. Oke. Di nomor 12 jawabnya adalah B. Gitu ya guys. Kita lanjut soal nomor 13. Perjanjian Giyanti ini bukan 1795 ya ini, tapi 1755. 1755 telah menjadikan Mataram terbagi dua, yaitu Mataram Barat yang diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dan Mataram Timur diserahkan kepada Sunan Pakubuwono III. Mataram Barat itu kemudian menjadi Yogyakarta. Nah, Pangeran Mangkubumi bergelar HB pertama, Hamengkubuwono pertama. Mataram Timur nanti menjadi Surakarta. Nah, ini tetap dipegang oleh Pakubuwono III. Jadi pernyataannya adalah benar. Nah, ini difasilitasi oleh WOC, Perjanjian Giyanti ini. Nah, kemudian sebab pada Perjanjian Salatiga 1757 Kerajaan Mataram Timur, yaitu mana? Surakarta ini ya. Surakarta dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian diserahkan pada Mas Said, anak dari Pakubuwono II, dan sebagian diserahkan pada Pakubuwono III. Nah, Raden Mas Said ini nanti mendapatkan Mangkunegaran atau Mangkunegoro pertama. Nah, jadi pernyataan benar, alasan juga benar. Nah, tetapi keduanya tidak ada hubungan. Jawabnya B. Itu ya, nomor 13 guys, jawabnya B. Nomor 14. Salah satu sumber tertulis mengenai proses Islamisasi di Indonesia ialah catatan perjalanan dari musafir Cina bernama Mahuan. Nah, ini sekitar abad ke-15 ini Mahuan ini ya. Nah, catatan perjalanan Mahuan menceritakan mengenai berbagai peninggalan di Jawa yang sudah bercorak Islam. Nah, pernyataan dulu. Pernyataan ini benar ya. Mahuan ini banyak menulis tentang kolonisasi Islam di pantai utara Jawa. Pantai utara Jawa. Nih, di pantai utara Jawa. Jadi pada abad ke-15 sudah banyak orang yang memeluk Islam tinggal di pantai utara Jawa. Ini catatan daripada Mahuan. Mahuan ini boleh dikatakan adalah seorang musafir Cina. Dia perjalanan atau ya, kalau orang yang suka berpergian ya, melakukan perjalanan. Sebab catatan perjalanan Mahuan menceritakan mengenai berbagai peninggalan di Jawa yang sudah bercorak Islam. Ini bukan peninggalan di Jawa yang bercorak Islam, tetapi apa? Menceritakan tentang pemukiman Islam, pemukiman
Islam di pantai utara Jawa. Nah, jadi bukan peninggalan di Jawa yang bercorak Islam. Jadi ini salah, benar salah jawabnya C. Itu soal nomor 14. Jadi bukan peninggalan di Jawa yang sudah bercorak Islam, tetapi adalah pemukiman-pemukiman Islam di pantai utara Jawa. Jadi alasannya salah, pernyataan benar. Jadi jawabnya C. Gitu guys. Kita lanjut nomor berikutnya. Soal nomor 15. Ketegangan antara Syiah dan Sunni terjadi di A1 Arab, 2 Irak, 3 Suriah, 4 Iran. Nah, Syiah ini konon ada sejak masa Ali bin Abu Thalib ini ya. Nah, Syiah ini banyak di daerah Iran atau Persia. Ada sebagian juga di Irak, Arab, Suriah dan lain sebagainya. Kalau di Iran, Persia ini boleh dikatakan 100% Syiah. Nah, Sunni ini sering dikatakan sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, maka dari kata Sunnah ini menjadi Sunni ini. Nah, di Indonesia kebanyakan konon NU dan Muhammadiyah juga termasuk Sunni ini. Nah, negara mana saja yang antara keduanya saling bertentangan? Kita tahu Syiah dan Sunni tidak cocok saling bertentangan karena hal yang tidak bisa saya terangkan di sini. Mungkin dari ahli agama bisa menerangkan. Nah, daerah mana mereka bentrok? Satu, Arab ini betul, di Arab ini Sunni dan ini juga. Kemudian Suriah ini juga masuk. Kemudian Irak apalagi ini juga masuk. Jadi, kalau Iran ini tidak, karena 100% orang Iran adalah orang Syiah ya, bukan Sunni. Arab mayoritas Sunni, Irak sebagian Sunni, Suriah kebanyakan Sunni. Nah, di antara ini yang ada campurannya banyak pertikai. Sedangkan di Iran yang 100% Syiah tidak ada pertikaian antara Islam Syiah dan Islam Sunni. Jadi jawabnya 1, 2, 3 betul. Jadi jawabnya gitu ya guys. Meskipun sedikit menyimpang ini Islam secara umum ini bukan Islam di kerajaan tapi tidak apa-apa. Nah 1, 2, 3 betul. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 16. Tarekat Satariyah di Indonesia disebarluaskan oleh seorang tokoh yang bernama A. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, B. Abdul Auf dari Singgil, C. Syekh Muhammad Saman, D. Hamzah Wansuri, E. Nuruddin Ar-Raniri. Oke, kita bicara Satariyah, tarekat Satariyah. Ya. Tarekat Satariyah ini didirikan oleh Abdullah Sattar. Tarekat Satariyah ini masuk ke Indonesia. Ini dibawa seorang ulama dari Aceh ke Indonesia. Ulama Aceh. Siapakah dia? Dia adalah Abdul Rauf Van Singkil atau dari Singkil. Ini jadi jawabnya yang ini B. Selain Abdul Rauf Van Singkil, ada juga Syekh Yusuf. Ini dari Sulawesi Selatan, ini Syekh Yusuf ini. Ada juga
Penasihat Sultan Ageng Tirtoyoso dari Banten. Penasihat Sultan Ageng. Nah, inilah para penyebar tarekat Satariyah di Indonesia. Jadi dari kelima opsi ini yang tepat adalah Abdul Rauf dari Singkil. Bukan Singkel ya, tapi Singkil. Abdul Rauf van Singkil dari Singkil. Itu ya, Dis. Nomor 16 jawabnya B. Ini ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 17. Hamzah Fansuri ialah seorang ulama besar Aceh dan penulis berbagai buku filsafat Islam. Sebab salah satu karangannya yang berjudul Bustanus Salatin berisi tentang sejarah dan adat istiadat Aceh serta ajaran-ajaran agama Islam. Oke, Hamzah Fansuri. Nah, Hamzah Fansuri ini hidup pada masa Sultan Iskandar Muda. Hamzah Fansuri ini termasuk begitu dengan Sultan Iskandar Muda, dan Hamzah Fansuri termasuk penganut tarekat Qadiriyah yang bersifat heterodok ini ya, Qadiriyah ini. Nah, Hamzah Fansuri ini banyak karangan yang ia kerjakan atau ia karang. Di antaranya adalah Syair Perahu. Kemudian ada syair Burung Pinge. Ya. Nah, inilah karya-karya dari Hamzah Fansuri. Nah, alasannya, jadi pernyataannya ini benar ini ya. Berbagai buku filsafat Islam tentang berisi tarekat ini betul. Nah, kemudian salah satu buku karangannya yang dulu Bustanus Salatin atau ini Taman Raja-Raja. Berisi tentang sejarah dan adat istiadat Aceh serta ajaran agama Islam. Nah, ini Bustanus Salatin Taman Raja-Raja memang berisi ajaran Islam. Tetapi Bustanus Salatin atau Taman Raja-Raja ini bukan karangan Hamzah Fansuri, tapi dia adalah karangan Nuruddin Araniri. Araniri. Nah, jadi alasan salah. Pernyataan benar, Hamzah Fansuri ialah seorang ulama besar Aceh dan menulis berbagai buku filsafat Islam. Namun alasan salah, salah bukunya karangannya adalah Bustanus Salatin. Ini yang mengarang Nuruddin Araniri. Jadi jawabnya apa? C, benar salah. Pernyataan benar dan alasan salah. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 18. Oke. Kerajaan Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa melepaskan diri dari Demak tahun 1568. Kerajaan Banten pada saat itu di bawah kepemimpinan Sultan Titik. Nah, jadi kerajaan Banten ini merupakan kerajaan yang ketika berdirinya dibantu oleh Demak. Ini Banten yang ada di ujung barat Pulau Jawa ini ya. Ketika itu Banten ada Fatahillah, kemudian ada Hasanuddin juga. Kalau Fatahillah itu kan panglima perangnya Sultan Trenggono dari Demak. Nah, dan dia yang memimpin serangan dari Cirebon menuju ke Banten. Nah, jadi Hasanuddin ini boleh dikatakan panglimanya. Dan Hasanuddin inilah putra dari Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, akhirnya apa? Dengan dibantu oleh Fatahillah, dia menyerang Banten dan akhirnya 1526, nah ini tahun
1526 Banten dapat ditaklukkan. Nah, armada Cirebon dan Demak. Nah, armada Cirebon ini dipimpin oleh Hasanuddin. Sedangkan Demak panglimanya namanya Fathahillah. Nah, setelah Banten ini dikalahkan, akhirnya Hasanuddin diangkat menjadi raja di Banten. Nah, 1568 Hasanuddin ini mulai melepaskan diri dari Demak. Tujuannya apa? Biar dia bisa lebih mandiri dan leluasa. Jadi ketika 1568 Banten melepaskan diri dari Demak, waktu itu Banten di bawah kekuasaan Hasanuddin ini. Jadi jadinya yang gitu ya guys. Jadi Hasanuddin ini adalah putra Sunan Gunung Jati yang berkuasa di Cirebon. Ketika menyerang Banten, dia dibantu oleh Fathahillah, panglima perang kerajaan Demak. Nah, akhirnya setelah Banten dikalahkan, akhirnya yang berkuasa adalah Hasanuddin. 1568 melepaskan diri dari Demak, bukan bermusuhan, tapi ingin mandiri dan lebih leluasa. 18 jawabnya gitu guys. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 19. Meskipun Aceh menyerah pada Belanda tahun 1903, namun rakyat Aceh tidak pernah menyerah pada Belanda dan terus menghadapi perang. Betul ya guys, ini Aceh mungkin dapat dikalahkan Belanda. Namun yang jatuh adalah Banda Aceh, ibu kota Aceh. Aceh pedalaman tetap dikuasai oleh penyerang-penyerang Aceh atau pahlawan-pahlawan Aceh. Sebab sesudah 1903 perlawanan Aceh masih terus berlangsung yang dipimpin oleh para ulama. Ini juga benar. Meskipun Aceh jatuh, tapi yang jatuh ini adalah Banda Aceh. Tapi di luar itu ulama Aceh terus berperang menghadapi Belanda ini. Jadi yang mampu dikuasai oleh Belanda hanyalah dari kota raja Banda Aceh. Sedangkan di daerah-daerah pedalaman tetap dikuasai pejuang. Jadi pernyataan benar, alasan benar. Keduanya ada hubungan sebab akibat. Jawabnya gitu guys. Nomor berikutnya. Oke, nomor 20. Agama Islam di Indonesia berkembang secara damai dan mudah diterima oleh masyarakat. Hal-hal di bawah ini yang tidak mendukung pernyataan di atas adalah yang tidak mendukung ya. Berarti kita membahas mengapa agama Islam mudah diterima oleh rakyat. Nah, atau oleh masyarakat Jawa. Waktu itu sudah ada pengaruh Hindu dan agama lokal. Tapi mengapa Islam mudah diterima? Demokratis betul. Islam mengatakan bahwa semua manusia itu sederajat. Manusia itu sederajat di hadapan Allah. Maka dikatakan demokratis betul. Islam tidak mengenal kasta. Tidak seperti agama Hindu, Islam tidak ada kasta. B betul juga. Islam bertoleransi tinggi, betul juga. Islam sangat menghormati agama lain. Ketika Islam masuk ke Nusantara, Islam tidak menyerang negara lain atau menyerang agama lain. Islam dapat dicampur ajarnya dengan para Islam. Lah ini yang salah, karena ini merusak kesucian Islam dan merusak akidah. Kalau yang agama Islam tidak perlu pakai acara khusus, artinya cukup mengucap syahadat. Kalau dalam agama Hindu ada Fatihah Stoma. Proses penghinduan, dalam agama yang lain pun ada ritual untuk masuk agama tertentu. Tapi dalam Islam tidak perlu, cukup membaca syahadat sudah dinyatakan masuk Islam. Jadi jawabnya nomor 20 yang tidak mendukung pernyataan. Mengapa Islam mudah diterima adalah
D. Islam dapat dicampur ajarannya dengan agama pra-Islam. Itu yang tidak mendukung pernyataan ini. Oke, gitu guys. Nomor 20 jawabnya D.